Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby di sini yang akan selalu menceritakan kisah misteri pendaki gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya yang berjudul Malam Terakhir di Puncak Gunung Gede. Kisah ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Aku benar-benar dibuat bingung oleh sikap Indri. Bisa-bisanya sosok kakek-kakek yang mendekat ke arah kami dibilang tampan dan masih muda. Kami benar-benar tidak habis pikir dengan pernyataan apa yang dilontarkan oleh Indri. Dia benar-benar masih muda. Terserah kalian deh mau percaya atau tidak, ucap si Indri. Ya percaya. Aku percaya kok sama kamu, Indri, ucapku. Aku mencoba untuk mengiyakan apa yang diucapkan oleh Indri. Aku tidak ingin hal buruk terjadi lagi kepada dia. Kami pun terus melanjutkan perjalanan untuk sampai di tempat yang aku dan teman-teman lainnya tuju. Di sepanjang jalan, aku merasakan ada sesuatu yang membarengi perjalanan kami berenam. Entah itu hanya perasaanku saja atau suatu hal buruk benar-benar terus mengikuti kami. Aku sendiri memiliki kepekaan dalam hal-hal gaib yang berada di sekitarku. Maka tak heran, kadang sikapku ya agak aneh. Makanya tak banyak orang yang mau berteman denganku. Tenang saja, Rin, aku pasti akan selalu di sisi kamu kok, ucap si Indri yang ditunjukkan kepadaku. Aku merasa beruntung karena memiliki Indri di hidupku. Dia yang selalu percaya dengan omonganku dan tidak menjauhiku karena kepekaan terhadap makhluk gaib yang kumiliki. Ia malah terus-menerus menemaniku. Aku pun kemudian mulai mencari-cari sekeliling, hingga aku pun menemukan ada sesosok kuntilanak di siang bolong seperti sekarang ini yang terus mengawasi kami. Namun tujuan pandangannya lebih terfokus kepada Indri. Hal apa ya yang akan terjadi? Tanya aku di sepanjang jalan. Aku mencoba memberitahukan kepada abangku. Namun dia sepertinya sadar dengan apa yang akan aku ucapkan. Aku tidak dulu memberitahukannya kepada Indri, sebab aku sangat-sangat menjaga perasaannya. Jangan dibicarakan di sini. Abang tahu kok apa yang mau kamu obrolkan dengan abang, ucap abangku. Memangnya tentang apa? Tanyaku. Tentang pendakian ini kan pastinya, ucap si abang lagi. Iya bang. Ya udah, nanti saja pas di rumah. Takut malam ini adalah malam terakhir kita semua, ucap si abang. Teman-temanku yang lain pun mulai kepo, begitupun dengan Indri. Dia merasa bahwa aku dan abang sedang membicarakannya. Terlihat dari pergerakan antara aku dengan abang yang tidak biasa. Ada apa, Rin? Tanya si Oji. Bukan apa-apa. Udah santai aja, lanjut jalan udah ayo, ucapku kepada teman-teman. Meskipun ada beberapa gangguan yang datang, aku masih bisa bersikap tenang. Sebab tidak ada perbedaan karakter yang ditunjukkan oleh si Indri. Selama dia baik-baik saja, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah lama berjalan, kami pun akhirnya sampai di Legok Lencah yang ditandai dengan sebuah gapura bertulisan Taman Nasional Gede Pangrango. Di lokasi tersebut terdapat gazebo sederhana untuk sekedar beristirahat sebelum melanjutkan pos berikutnya, yaitu Buntut Lutung. Untuk menuju ke sana, kami membutuhkan sekitar kurang lebih 1,5 jam.
Kami pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di pos tersebut. Masing-masing temanku mengeluarkan bekal logistik yang kami bawa. Kami pun mulai meminum dan memakan bekal tersebut. Saat sedang menyantap makanan dan minuman yang kami bawa, tiba-tiba saja Indri menangis. Aku sendiri bingung kenapa dia tiba-tiba menangis. "Dri, kamu kenapa?" tanyaku kepada Indri. "Kasihan dia, Rin." "Dia siapa?" "Dia anak kecil laki-laki yang sedang menangis menghadap ke arahku," ucap si Indri. "Gak ada siapa-siapa kok." "Itu ada, Rin. Dia menangis sembari menunggu seorang datang padanya," ucap si Indri lagi. "Kamu kecapean kali, makanya sampai halusinasi gitu," ucapku kepada Indri. "Enggak, Rin, enggak. Itu anak kecil itu terus menangis memandangiku, Rin," ucap si Indri lagi. "Udah, biarin aja," ucapku lagi. Indri semakin bersikap aneh. Dia terus menatap ke arah di mana anak kecil yang dilihatnya sendiri. Tanpa berkedip atau apapun itu, menurut penuturan Indri, anak kecil tersebut berwajah pucat dan terus-menerus menangis. Indri terus berkata bahwa anak tersebut sangat kasihan. Namun, tak ada satupun orang yang menyaksikan kehadiran anak kecil tersebut. Aku mencoba menenangkan Indri, sebab sedari tadi wajahnya terus musam karena sosok anak kecil yang menangis memandanginya. Aku memang tidak melihat secara langsung sosok anak kecil yang Indri ceritakan itu. Akan tetapi aku merasakan hawa yang tidak baik di tempat kami beristirahat. Tapi aku tidak melihat sosok anak kecil tersebut. Tiba-tiba saja abangku mendekat ke arahku. Dia memberitahukan kepadaku bahwa ada sesuatu yang janggal dari diri Indri. "Rin, awasi terus Indri ya, sebab abang merasa ada sesuatu di diri Indri," ucap abangku. "Iya bang, Ririn akan terus awasi itu si Indri," ucapku kepada abangku. Tidak biasanya abang mengatakan hal sedemikian kepadaku. Hanya di momen-momen tertentu saja yang menurutnya benar-benar urgent. Dari situ aku bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang melekat di diri Indri ada yang benar-benar janggal. Aku pun mulai flashback ke belakang. Dari mulai Indri yang selalu mengatakan bahwa ia ingin menikah di gunung, ia yang melihat sosok pemuda di diri kakek-kakek, sosok kuntilanak yang terus memandangi Indri, dan sekarang sosok anak kecil yang menangis di hadapan Indri, hingga membuat ia benar-benar iba. Kejadian-kejadian tersebut seperti saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi, apa maksud dari runtutan kejadian itu? Aku harus segera menemukan alasan di baliknya, sebab aku tidak ingin kejadian buruk menimpa sahabatku si Indri. Aku pun kemudian menanyakan kepada Indri beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pemicu munculnya kejadian-kejadian aneh dalam perjalanan pendakian ini yang belum lama dimulai. "Dri, kamu lagi datang bulan gak?" tanyaku kepada Indri. "Enggak kok, emang ada apa?" "Kamu datang bulan, Rin," ucap si Indri. "Enggak, aku cuma mau mastiin aja. Soalnya kan kalau orang lagi datang bulan gak boleh naik gunung kan?" ucapku kepada Indri. "Iya Rin, aku lagi gak datang bulan kok," ucap si Indri sembari menyeka air matanya. Perlahan-lahan dia mulai menghiraukan pandangan dia ke sosok anak kecil itu yang terus menangis melihatnya. Aku ingin Indri tidak fokus ke hal-hal yang menurutku begitu janggal. "Dri, kamu bawa sesuatu yang aneh gak?" tanyaku kepada Indri. Aku takut Indri membawa barang pelindung semacam kodam atau lainnya, sebab aku khawatir jika dia membawa benda-benda tersebut, penghuni Gunung Gede menjadi tidak terima, sehingga kejadian janggal
yang sedari tadi menimpa kita berdatangan silih berganti. Maksud kamu jimat, Rin? Tanya si Indri. Ya iya, semacam itulah, ucapku kepada Indri. Enggak dong, Rin. Kan kamu tahu sendiri, ayah ibuku itu orangnya agamis. Jadi gak mungkin lah aku bawa simpanan kayak gitu, ucap si Indri. Benar juga ya. Maaf ya, aku banyak nanya, ucapku. Memangnya kenapa ya, Rin? Ucap si Indri lagi. Gak apa-apa, Indri. Aku cuma mau memastikan aja. Sepertinya teman-teman yang lain mendengar ucapanku. Abang, Oji, Tony, dan Heru. Mereka pun kemudian memulai menimbrung di tengah-tengah obrolanku dengan Indri. Terlebih lagi saat itu kami masih beristirahat di pos awal. Kalian ngobrolin apa sih? Tanya si Oji. Bukan apa-apa kok, ucapku. Ini si Ririn nanyain aku lagi haid atau enggak, terus aku bawa jimat atau enggak, gitu, ucap si Indri. Emangnya ada hal aneh ya? Bukannya hal yang aneh itu saat kita dihampiri kakek-kakek di awal itu. Lalu sekarang pas Indri tiba-tiba menangis, gimana? Ucap si Oji. Udah, gak usah diperpanjang ya. Ayo, lanjutkan perjalanan lagi. Nanti keburu siang lagi, ucap abangku. Untung saja abangku cepat dalam memotong obrolan itu. Jadi pembicaraan ini tidak berujung panjang. Aku tidak ingin semua teman-temanku yang lain tahu tentang kejanggalan-kejanggalan yang tadi. Cukup aku dan abang saja yang tahu tentang hal-hal ini, sembari mencoba mencari jalan keluar. Aku berharap kejanggalan ini berhenti sampai di pos pertama ini. Aku berharap di pos-pos selanjutnya, sampai puncak nanti jangan ada hal-hal aneh lagi. Perjalanan menuju pos selanjutnya pun dilanjutkan. Setelah aku mencoba menenangkan Indri dan mencoba mengalihkan perhatiannya dengan beberapa pertanyaan, akhirnya dia tidak lagi berfokus dengan apa yang dia lihat. Kami berjalan berurutan. Abangku di perurutan yang paling depan sebagai leader. Kemudian dilanjutkan dengan Heru, Indri, aku, Tony, dan yang paling ujung sebagai sweeper si Oji. Abangku sebagai leader meminta kami semua untuk terus fokus kepada pendakian. Boleh berbincang atau saling bercanda, namun harus wajarnya saja. Hal itu dilakukan abang untuk mencegah hal-hal aneh terjadi kepada kami di dalam pendakian ini. Perjalanan menuju pos selanjutnya ini cukup berat. Medan yang dilalui pun tidak semudah medan sebelumnya. Banyak ranting pohon yang bisa saja membuat kami terjatuh jika kami tidak berhati-hati. Untung saja saat ini hari begitu cerah. Tiba-tiba saja kejadian janggal kembali menghampiri Indri. Dan tiba-tiba saja berbicara ngelantur. Kalau hujan pasti seru ya, Rin. Kita bisa hujan-hujanan, ucap si Indri. Mana ada hujan di tengah panas matahari gini, Indri, ucapku kepada Indri. Siapa tahu saja kan, Rin, ucap si Indri lagi. Tiba-tiba saja langit yang semula cerah mendadak mendung seketika. Perlahan-lahan turun rintik-rintik hujan membasahi perjalanan kami. Aku pun dibuat kaget oleh perubahan cuaca yang benar-benar mendadak. Kamu, Indri, asal bicara. Hujan kan jadinya, ucapku kesal. Gak apa-apa tuh, Rin, kan bisa hujan-hujanan, ucap si Indri sembari tersenyum. Kita neduh dulu aja ya di bawah pohon rindang sana. Kalau ada yang bawa jas hujan, sok langsung pakai aja, ucap abangku. Semua teman-teman pun memakai jas hujan yang sudah dipersiapkan. Sementara Indri tidak memakainya, padahal dia bawa jas hujan. Indri, kok kamu gak pakai? Tanyaku kepada Indri. Gak mau, Arin, aku mau hujan-hujanan, ucap si Indri. Dasar aneh kamu ya, ucapku kepada Indri. Indri pun hanya tersenyum
mendengar ucapanku itu. Setelah semua teman-teman telah selesai memakai jas hujan, kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan tanpa menunggu hujan reda, sebab kami takut kalau nantinya akan terjebak lama di jalur ini. Si Indri gak pakai jas hujan? Gak bawa? Tanya abangku. Bawa kok bang, cuma saya pengen hujan-hujanan, kata si Indri. Ini anak memang ngeyel banget bang. Udah Ririn bilangin padahal, ucapku. Kalau sakit gak usah ngeluh nanti ya, kan salah lu sendiri gak mau pakai jas hujan, ucap abangku ketus. Tenang aja bang, gak bakal sakit kok, ucap si Indri. Ya udahlah, ayo jalan. Teman-teman yang lain pun nampak heran dengan Indri. Dia benar-benar tidak mengindahkan perkataan abangku selaku leader. Dia merasa bahwa tubuhnya akan terus kuat. Padahal saat ini kita sedang melakukan pendakian ke gunung yang pastinya akan mudah terserang sakit. Terlebih lagi saat hujan turun seperti sekarang ini. Kami pun berjalan sangat hati-hati, sebab kami tidak ingin salah dalam berpijak. Jalanan yang licin dan kabut yang sudah mulai turun membuat kami benar-benar harus berhati-hati. Salah langkah sedikit, maka kami bisa saja terjatuh ataupun tergelincir. Jarak pandang kami mulai menipis. Namun di tengah-tengah kabut yang menyelimuti perjalanan kami, aku seperti melihat sosok perempuan cantik dengan mahkota di kepalanya terus berjalan di samping kanan dan kiri Indri. Aku melihatnya dengan jelas, sebab aku berada tepat di belakang Indri. Mereka seperti dayang-dayang yang akan mengantarkan seorang pengantin atau putri ratu yang menuju singgasana. Namun aku berusaha untuk berpikir positif. Mungkin saja itu hanyalah sebuah imajinasiku. Apalagi saat ini kan pandanganku sedang buruk karena tertutup oleh kabut. Aku berharap tidak ada siapa-siapa di samping kanan kiri Indri. Kami pun terus berjalan dan aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengindahkan pandangan yang ada di depan mataku. Hujan pun turun semakin deras dan kabut pun semakin tebal. Jarak pandang kini benar-benar sangat sulit untuk dijangkau. Akan tetapi, bayangan dua perempuan cantik itu yang di depanku terus saja jelas terlihat. Bahkan semakin lama aku memandangi mereka, mereka semakin sadar akan pandangan yang aku pusatkan. Saat mereka melirik ke arahku, aku mendadak diam, tanpa bisa bicara ataupun bergerak. Mereka benar-benar menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku pun seakan terbius dalam tatapan mereka. Teman-teman yang berada di belakangku pun mencoba untuk menegurku yang terus terdiam di tempat. Rin, ayo jalan, berhenti di tengah jalan. Jalan sangat licin nih, ucap si Tony. Aku benar-benar sampai tidak mendengar ucapan Tony karena terbius oleh tatapan mereka. Hingga akhirnya Tony pun menepuk pundakku. Rin, ayo, ucap si Tony. Iya Ton, maaf ya, ucapku kepada Tony. Setelah Tony menepuk pundakku, bayangan dua orang tersebut pun tidak terlihat lagi. Aku pun kemudian berjalan lebih cepat untuk menyusul ketertinggalanku dengan Indri dan yang lainnya. Indri pun mengetahui bahwa aku tertinggal. Kenapa Rin? Kok kayaknya tadi kamu berhenti? Tanya si Indri. Gak apa-apa kok Indri. Ayo lanjut, ucapku kepada Indri. Oh ya udah, ayo lanjut. Kami pun terus berjalan menelusuri jalur pendakian ini. Aku rasa sebentar lagi kami akan sampai di pos yang sudah kami tuju. Akan tetapi, saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja Indri tergelincir dan jatuh di jalur pendakian. Kami semua pun kaget, sebab ia terjatuh sangat tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Aduh, ucap si Indri. Dri, kenapa? Tanyaku.
Aku pun membantu Indri yang saat itu tergelincir. Abang dan teman-temanku pun berhenti juga untuk membantu Indri dan memastikan kondisinya. "Hati-hati, jalanan licin," ucap abangku. "Lebih baik kita istirahat dulu buat obatin kaki Indri," ucap si Oji. "Kita duduk di bawah pohon rindang sana saja. Kebetulan tanah di sana cukup lapang. Kita bisa bangun tenda darurat di sana," ucap si Heru. Aku dan abangku pun membantu menopang tubuh Indri yang tidak bisa berdiri. Sementara Oji dan yang lain pun bergegas menuju tanah lapang tersebut untuk membangun tenda darurat. Setelah selesai dibangun, Indri pun langsung masuk ke dalam tenda tersebut dan menyelonjorkan kakinya. Aku mencoba mengurut kaki si Indri yang terkilit dengan minyak oles yang kubawa itu. Kaki Indri sudah mulai gemetar, bahkan membiru. Nampaknya kaki Indri benar-benar kesakitan. Aku pun mencoba mengurutnya dengan perlahan. "Dri, tahan ya, mungkin akan sedikit sakit," ucapku kepada Indri. "Iya Rin, sakit banget," ucap si Indri. "Gimana ceritanya kamu bisa jatuh gitu? Bukannya perasaan tadi tidak ada akar pohon di jalur yang kamu lewati itu?" tanya abangku. "Aku sendiri bingung bang, kenapa bisa terjatuh. Aduh, tadi aku mungkin sedikit ngelamun bang karena dingin. Lalu kakiku seperti ada yang menahannya untuk melangkah. Aduh, karena aku paksakan untuk tetap melangkah, akhirnya aku malah jatuh tergelincir. Untung saja di belakangku ada Ririn, jadi aku belum sempat terguling ke bawah," ucap si Indri. "Kok bisa ada sesuatu yang menahan kamu? Yang lain ngerasain ada akar atau batang pohon di jalur tadi gak ya?" tanya abangku untuk memastikan. "Aku sih gak tahu bang. Tadi kayaknya jalan halus saja, cuma memang agak licin karena kan hujan," ucap si Oji. "Aneh. Lalu siapa yang menahan kaki Indri?" ucap abangku lirih. Aku pun tidak begitu fokus dengan apa yang dibicarakan oleh abang, sebab fokusku saat ini adalah kaki Indri dan kesembuhannya. Aku tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan jika kondisi Indri masih sedemikian. Selepas aku mengurut kaki Indri, aku pun kemudian memintanya untuk beristirahat sejenak. Setelahnya abangku tiba-tiba saja memintaku untuk berbincang sejenak. Saat itu hujan sudah mulai reda. "Rin, kayaknya ada yang gak beres deh dari teman kamu itu," ucap si abang. "Kenapa bang?" tanya aku. "Dia tiba-tiba saja jatuh tanpa sebab. Dan dia mengatakan bahwa kakinya seperti ada yang nahan oleh sesuatu. Padahal di jalur pendakian tadi kan tidak ada akar pohon ataupun ranting pohon yang berserakan di jalur itu. Kamu bisa ngerasakan sesuatu juga nggak?" tanya si abang. "Bang, sebenarnya ada sesuatu yang abang perlu tahu. Tadi saat kita semua dalam pendakian, aku melihat bayangan perempuan cantik bang, di samping kanan kiri Indri. Bahkan mereka sempat menatapku dengan tatapan tajamnya bang. Sumpah bang, aku sampai tidak bisa berkata apapun," ucapku kepada abangku. "Apa mungkin ini ada sangkut pautnya ya dengan kejadian jatuhnya Indri?" tanya abangku lagi. "Aku bisa merasakan bang bahwa ini ada kaitannya dengan mereka. Hanya saja aku tidak bisa melihat secara jelas bang," ucapku kepada abang lagi. "Kira-kira apa ya Rin yang salah dari Indri hingga kejadian jenggal ini terus-menerus mengarah kepadanya?" ucap si abang. "Apa lebih baik kita turun saja bang? Gak perlulah ngelanjutin perjalanan?" tanyaku kepada abangku. "Kalaupun kita turun Rin, kita harus mendapatkan persetujuan dari semua anak-anak itu. Apalagi mereka terlihat begitu semangat saat pendakian ini," ucap si abang. "Lalu bagaimana jika terjadi hal buruk lagi?" tanyaku kepada abang. "Abang benar-benar tidak bisa berpikir jernih Rin," ucap si abang.
Ya udah, lebih baik kita balik ke anak-anak saja. Nanti kita bisa tanyakan mau lanjut atau berhenti, ucapku. Oke lah, kalau begitu ayo kita ke sana, ucap si abang lagi. Aku dan abang pun kemudian kembali ke tenda darurat itu. Saat itu semua anak-anak sedang beristirahat, sembari menemani Indri yang terlihat masih kesakitan. Kami berdua pun kemudian menanyakan kepada semua anggota, apakah pendakian ini akan tetap dilanjutkan atau turun. Ini kita mau lanjut ke atas atau mau turun ini? Tanya si abangku. Kalau aku sih mau lanjut bang, udah tanggung kan sampai di sini, ucap si Oji. Indri gimana? Sanggup jalan atau mending turun aja? Tanya si abang. Lanjut aja bang, aku pengen ngerasain puncak gunung gede, ucap si Indri. Tapi kaki kamu gimana? Tanya si abang. Bentar lagi juga sembuh bang. Lagian kan sudah diurut sama si Ririn tadi, ucap si Indri. Kalau nanti dalam perjalanan kaki Indri sakit lagi, aku bisa bantu buat mapah dia bang, ucap si Heru. Oke kalau begitu, kita istirahat 15 menit. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan ya. Sekarang kan hari sudah mulai siang. Kita usahakan biar sampai di Surya Kencana sebelum jam 5. Kita bakal ngecamp di sana sembari ngelihat sunset. Setelah itu, setengah malam kita lanjut ke puncak buat lihat sunrise. Setelahnya kita langsung turun. Setuju nggak? Tanya abangku. Setuju bang, ucap teman-temanku semua. Teman-teman yang lain pun setuju dengan rencana abangku. Aku harap tidak ada kejadian buruk lagi setelah ini. Dan hujan juga tidak lagi turun saat kami dalam perjalanan menuju puncak. Setelah selesai mengemasi tenda dan barang-barang pribadi, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Buntut Lutung yang sebentar lagi akan kita jamak. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, kami pun akhirnya sampai di sana. Kami memutuskan untuk tidak berhenti, sebab sedari tadi sudah terlalu sering beristirahat. Kami ingin menghemat waktu supaya lekas sampai di Surya Kencana. Namun sebelum itu aku memastikan lagi kondisi Indri. Indri, kakinya gimana? Tanyaku kepada Indri. Sudah mendingan Rin, ucap si Indri. Aku benar-benar bersyukur Indri pulih dengan begitu cepat, meskipun belum sembuh secara sempurna. Namun setidaknya dia sudah mampu mengikuti langkah kami dan tidak terjadi hal buruk terhadap dirinya. Aku terus-menerus mengawasi si Indri untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja sepanjang perjalanan ini. Menurut teman-teman semua yang mendengarkan cerita ini, bagaimana kelanjutannya? Apakah Indri mendapat masalah lagi? Atau mungkin masalah ini berhenti sampai di sini? Kita simak saja ceritanya di episode berikutnya. Karena cerita ini bersambung sampai di sini dan kami akan melanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.